63 ton daging babi disulap menjadi daging sapi dan sudah terjual laris di Bandung selama 1 tahun terakhir ini. Seperti apa informasi lebih detailnya kita akan bahas dalam video kali ini. Created by R-Team Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Rio Ermanto. Hari ini ada sebuah informasi penting yang akan aku infokan kepada teman-teman semua, bahwa ada sebuah berita yang aku kutip dari CNN Indonesia dengan judul 63 ton babi disulap jadi daging sapi laris dijual di Bandung. Dan kabarnya praktek seperti ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Jadi buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, terkhusus bagi teman-teman yang ada di Bandung, tetap hati-hati dan tingkatkan kewaspadaan kita. Diliput dari CNN Indonesia, Polresta Bandung mengamankan 4 pelaku pengedar daging babi yang dijual seolah-olah daging sapi di wilayah Kabupaten Bandung. Selama setahun mereka telah menjual dan mengedarkan 63 ton daging palsu tersebut. Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan mengatakan 4 pelaku itu berinisial T 54 tahun, MP 46 tahun, AR 38 tahun, dan AS 39 tahun. Mereka, kata Hendra, mengolah daging babi hingga menyerupai daging sapi dengan menggunakan boraks. Saudara T dan MP ini hanya warga ngontrak kurang lebih 1 tahun, berasal dari Solo. Barangnya ini dikirim oleh temannya dari Solo ke sini dengan menggunakan mobil pick up, kata Hendra di Polresta Bandung. Kemudian Hendra menjelaskan, T dan MP berperan sebagai bandar daging tersebut, sedangkan AR dan AS berperan sebagai bandar sekaligus pengecer. Ya memang mereka terlihat sudah sangat ahli, karena terbukti kasusnya ini baru terungkap setelah 1 tahun mereka melakukan tindak kejahatan ini. Saudara AR ini menjual di daerah Majalaya, lalu saudara AS menjual di daerah Bale Endah, kata dia. Hendra mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati atas modus penjualan daging babi yang menyerupai daging sapi di wilayah Kabupaten Bandung. Pasalnya, daging tersebut dijual lebih murah daripada daging sapi biasanya. Nah, ini buat teman-teman juga poin yang sangat penting sekali, bahwa tidak selamanya harga yang lebih murah itu lebih baik. Dan untuk saat ini, kita memang harus berpikir realistis ya. Oke, kita lanjut. Awalnya, pelaku yang berinisial T dan M membeli daging babi seharga 45.000 per kilogram dari Solo. Kemudian diolah menyerupai daging sapi dengan menggunakan boraks, lalu dijual seharga 60.000 di tingkat bandar. Ini levelnya memang udah mafia banget ya. Ini pasti orang-orang lama, dan makanya kita harus meningkatkan kewaspadaan kita, karena ini baru satu tim yang terciduk ya. Kita nggak tahu apakah masih ada lagi orang-orang di belakang ini yang mungkin memiliki kejahatan-kejahatan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh yang terciduk saat ini. Kita nggak tahu. Menurut Hendra, ada beberapa warga yang mendatangi langsung ke rumah pelaku. Kemudian dari tingkat bandar dibagi lagi ke tingkat pengecer kepada AR dan AS. Nah, ini AR dan AS ini adalah yang untuk ke pelosok-pelosoknya berarti ya. Mereka menjual dengan harga Rp85.000 sampai Rp90.000 per kilogram ke pasar dan masyarakat. Dan ini juga dijual-jual di pasar dan langsung ke masyarakat. Dan pastinya mereka-mereka yang membeli daging tersebut itu tidak tahu bahwa daging yang mereka beli itu adalah daging babi, bukan sapi. Sejauh ini, kata Hendra, mereka sudah melakukan aksinya selama kurang lebih 1 tahun. Selama aksi itu, menurut Hendra, sudah ada sebanyak 63 ton daging babi menyerupai daging sapi yang beredar di masyarakat. Jadi secara fisik daging babi ini lebih pucat. Nah, ini poin yang penting juga. Jadi kita harus tahu nih, apa sih perbedaan antara daging babi dan daging sapi. Jadi secara fisik daging babi ini lebih pucat, tapi kalau daging sapi itu lebih merah. Jadi proses boraks daging babi ini menjadi lebih mirip, lebih merah seperti daging sapi itu, kata dia. Ya, dan itulah fungsi mereka menggunakan boraks. Jadi daging yang awalnya terlihat pucat, ketika dikasih boraks maka dia akan terlihat lebih merah dan terlihat seperti daging sapi. Dari kasus tersebut, polisi telah mengamankan total 600 kg daging babi. Sebanyak 500 kg diantaranya yang diamankan dari freezer, dan 100 kg sisanya diamankan dari para pengecer. Iya, berarti otomatis ketika posisinya sudah ada di freezer dan sudah ada di pengecer, itu pasti akan dipasarkan dalam bulan ini ya. Setidaknya di bulan puasa dan lebaran ini. Para pelaku dijerat dengan pasal 91A Junto pasal 58 ayat 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, serta pasal 62 ayat 1 Junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Ya, kita sebagai masyarakat awam hanya berharap agar hukuman bagi pelaku itu dihukum seberat-beratnya, karena tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku ini itu tidak hanya merugikan satu atau dua orang saja. Ya, kita bisa bayangkan 63 ton selama 1 tahun itu sudah dikonsumsi oleh berapa banyak jiwa. Jadi mari kita serahkan semua kepada aparat kepolisian, dan jangan lupa untuk tetap hati-hati ya, terutama bagi teman-teman yang ada di daerah Bandung dan daerah-daerah sekitarnya, agar lebih selektif dalam menilai sebuah makanan dan lebih realistis dalam menilai sebuah harga. Oke teman-teman, dan mungkin segitu dulu informasi kali ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Rio Ermanto dan follow Instagram aku di @rioermanto. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created by R-Team Studio. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Subscribe.